Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanisa Fitri dengan NIM 0603 Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu yang pertama untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah ekonomi pendidikan, yang kedua untuk mengetahui kasus atau permasalahan dalam ekonomi pendidikan yang dikaitkan dengan teori ekonomi pendidikan, serta upaya untuk mengatasi kasus atau permasalahan tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Pernyataan tersebut menyusul laporan yang dikeluarkan oleh World Bank terkait Human Capital Index. Sebagai negara dengan low middle income, Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga seperti Singapura hingga negara-negara regional seperti Korea Selatan dan Jepang. Pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Kualitasnya bisa dibilang masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Menurut data UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2016, kualitas pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Indonesia merupakan peringkat keempat dengan jumlah populasi terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Jumlah penduduk Indonesia tercatat lebih dari 271 juta jiwa, yang artinya kita memiliki banyak sekali sumber daya manusia. Tetapi apakah kualitas sumber daya manusia Indonesia sebanding dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia tersebut? Kompetensi kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya skor Indonesia dalam Programmer from International Student Assessment. Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori dalam ekonomi pendidikan, maka teori human capital adalah yang paling sejalan. Human capital ini dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi sumber daya manusia, yaitu salah satunya adalah pendidikan. Human capital tidak didapat dengan mudah tanpa proses, namun proses manajemen sumber daya manusia dapat diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia yang memberi nilai tambah, baik bagi pelanggan, organisasi, maupun sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, perlu kita sadari bahwa pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja, akan tetapi pendidikan dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang lebih berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global saat ini. Selanjutnya, mengenai solusi dari permasalahan tadi. Perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain, yang tujuan, fungsi, dan perannya berbeda dengan lembaga pendidikan. Selain itu, memaksimalkan pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirancang secara kontekstual oleh masing-masing institusi pendidikan. Pendidikan secara meluas yang terbuka bagi masyarakat umum dan pendidikan tersebut dapat menjadi wadah bagi pembangunan manusia berkualitas demi mendukung pembangunan bangsa. Dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang diseimbangkan dengan terjaminnya kualitas pendidikan, perlu kerjasama dari berbagai pihak seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal seperti yang diharapkan. Pada dasarnya, permasalahan human capital khususnya membahas mengenai rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena sangat terkait dengan berbagai macam peran dan sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut sangat diperlukan pemikiran sistem yang nantinya akan terkait antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya.